ayatin faksilu wujuhakum. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka yang dohir, yang nampak. Berdasarkan ayat dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum. Kalau dari awal, idza kuntum ila sholati faksilu wujuhakum. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah muka kalian semua. Basuh muka itu menjadi fardu wudu yang kedua. Yang mana? Yang dohir, yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan tidak usah dibasuh. Apa yang kelihatan? Dalaman hidung itu, atau apa itu kan masih di wilayah muka, dalaman mulut itu tidak wajib dibasuh. Nah, wahwa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'sihi ghaliban wa tahta muntaha lihiyaihi bi fathil lam fa huwa min al-wajhi duna ma tahta wa sya'ri nabiti ala ma tahtahu wa ardun ma baina udunaihi. Yang dikatakan muka yang wajib dibasuh itu adalah kalau dari atas itu, dari mulai nunggu rambut sini, ma baina manabiti sya'ri ra'si sampai ujung dagu sini. Nah, ini kan dagu ada tulang menyambung di sini. Nah, sampai sini batasannya. Jadi ini harus dibasuh. Kemudian kalau dari samping adalah antara kedua telinga. Berarti sedikit telinganya pun mesti dibasuh. Biar aman. Meskipun telinga bukan bagian muka, tapi biar aman sedikit bagian telinga ada yang dibasuh. Seperti hanya membasuh sikut. Padahal sikut itu adalah batasan. Tapi kalau nggak dibasuh, takut ada yang kurang, dibasuh juga sikutnya. Gitu. Nah, itu. Awas, harus yakin atas samping itu bisa kesiram air. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi min hudubin wa hajibin wa syaribin wa anfaqatin wa liyatin. Wajib membasuh bulu-bulu yang ada di sekitar muka. Apa saja? Hudubin. Hudubin itu bulu mata. Bulu mata. Wahajibin, alis. Wasyaribin, kumis. Kumis mau tipis mau tebal harus. Kemudian wa'anfaqatin, jambang. Jambang masih di depan itu harus. Kemudian waliyatin, jenggot. Nah, jenggot itu masih di wilayah muka, mesti dibasuh. Ya, kita mah kata-kata kalau saya sini perhatikan kayaknya itu gampang-gampang semua. Itu tidak banyak yang berbulu. Ya. Kemudian wajah mana bata ala dakhonina, jenggot itu bulu yang tumbuh di dalam bulu. Apalagi wa minal wajhi umratus syafataini, di antara muka adalah merahnya bibir. Awas. Jadi kalau wudu jangan gini. Ini justru harus dibasuh merah. Kan ada dilipat itu merahnya. Iya, muka saja. Karena itu justru yang wajib di. Kenapa? Itu termasuk doh gitu. Wa maudi'ul ghamami wa huwa ma nabata 'alaihi asy'aru min ajabahati. Nah, kemudian
Kalau misalkan ada yang nunggu bulu di kening, nah ini agak banyak ini, nggak tahu keturunannya mana. Biasa nyampe sini, ini sampai ke sini bulunya nih. Nah itu mau gak mau yang nggak biasanya harus dibasuh. Itu juga. Nah, ini aja Pak. Kemudian wan naz'ati wa duna wa tadil uduni wan naz'ataini wa huma bayaduni yaktanifani an-nasiyati wa mawdi'us sunnah. Apa yang namanya ya? Kalau yang biasa enggak semua ada sih. Apa sulap apa namanya itu? Iya, jadi itu kan. Nah, itu itu enggak ada runcingnya. Ya, nah yang ada runcingnya itu kalau itu bagaimana sampai mana batasannya? Yang biasa, ya harus sampai ke sini. Biasanya sampai mungkin dulu agak itu ya ada. Nah, yang biasa aja. Harus ada contoh aja. Kalau saya bilang itu sulah. Ada kan, ada yang sedikit sulahnya, ada yang lebar, tapi kelihatan runcingnya. Nah, itu bagian itu harus dibasuh. Nah, itu yang tidak wajib dibasuh guna mahal tahdib. Nah, kalau ada yang sudah seperti lebar ke sini, nah itu yang wajib dibasuh ya yang biasa. Bagian jidat itu sebagiannya nggak wajib. Yang belakang. Wa yusannu ghuslu kulli ma qila annahu laysa minal wajhi wa yajibu ghuslu dhahirin wa batini kullin minas syu'uris sabiqah. Nah, di antara yang dikecualikan tadi hanya sunnah dibasuh seperti tadi. Ada sulahnya agak lebar sini, itu wajibnya tetap sampai yang dikatakan jidat, tapi sunnah sampai sini, itu sampai batasan sulahnya itu sunnahnya. Kemudian jenggot yang tebal, kalau jenggot yang tipis itu wajib sampai meresap ke dalam air itu sampai meresap ke kulit. Tapi kalau yang tebal sunnah. Artinya meskipun nggak nyampe ke kulit, airnya nggak apa-apa. Kalau jenggotnya yang tebal. Tapi ukuran tebal yang mana? Ukuran tebal itu kalau kita berhadapan ngobrol kelihatan kulit. Nggak kelihatan warna kulit itu tebal. Tapi kalau meskipun kelihatannya banyak, tapi kalau kita ngobrol berhadapan begini kelihatan kulitnya itu bukan tebal namanya. Nah, kalau di Indonesia rata-rata jarang yang tebal, tapi kalau di Saudi itu banyak yang tebal itu. Kelihatan tebalnya itu udah kayak, kalau kita lihat tuh kayak keset. Tebal. Wal kathibu malam turu al basyaratu min khilalihi fi majlisit tafatub. Dikatakan jenggot tebal itu adalah jenggot yang tidak kelihatan kulit dari sela-selanya ketika ngobrol berhadapan begini. Silakan. Satu niat, yang kedua membasuh muka. Ini ada tambahan ini. Wa'lam anna lihiyatahu alaihi salatu wassalam. Nah, kita ketahui bahwa junjungan kita
kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjenggot. Makanya jenggot itu hukumnya sunnah. Miara jenggot itu sunnah. Kenapa nggak miara? Kalau saya miara, kayak kiper. Nah, miara jenggot itu hukumnya sunnah. Nah, bagaimana jenggot Nabi katanya? Itu. Tapi kalau dihilangkan itu mazhab Syafi'iyah dikerok itu nggak haram. Tapi ada sebagian mazhab yang mengharamkan mencukur jenggot, yaitu harus berjenggot. Tapi kalau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu hanya sunnah. Dipiara silakan, dapat pahala. Kalau enggak, ya apa-apa. Kalau kumis, bagaimana? Kalau kumis itu dirapihkan, jangan sampai menutup mulut. Dikerok silakan. Nah, ada satu ilmu bahwa sesungguhnya jenggotnya Nabi itu kanat azimatan. Jenggotnya Nabi itu lebar. Wala yuqaw kasifatan. Tidak dikatakan bahwa jenggot Nabi itu tebal, tapi lebar. Gitu ya. Nah, kenapa? Lima fihi minal basyarati wa kana adadu sya'riha mi'atu alfin wa arba'atin wa isrina alfan. Masya Allah, tidak sembarangan. Katanya sampai ada bisa terhitung. Itu jenggot Nabi itu jumlahnya 120 mi'atu alfin 100.000 wa arba'atin wa isrina alfan dan 24.000, berarti 124.000 lembar. 124.000 lembar. Kenapa ada segitu? Bi'adadil anbiya'i, sesuai dengan bilangan para nabi. Para nabi yang Allah utus itu 124.000. Ada yang mengatakan 125.000 nabi yang Allah telah utus itu. Itu yang wajib diketahui 25 yang ada dalam Al-Quran. Adapun semuanya 125 nabi atau 124 nabi. Nah, itu sesuai dengan jumlah katanya, jumlah lembaran jenggot pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mau iseng-iseng Pak Kusosi itu ada 1.000 gitu. Kalau saya gampang hitungnya, nggak lebih, dan kayaknya nggak lebih dari 20 lembar ya. Kalau numpuk lihat. Nah, udah nggak tahu nih, pernah diobat juga pengen numpuk dan nggak mental. Watalithuha wasriyadaihi. Monggo barangkali ada yang mau. Tadi beberapa pengucapan niat ya. Jadi pada saat yang fardu bersumpah gitu. Iya. Nah, ini sedikit kenapa di semua ibadah seperti itu? Maksudnya diucapkan pada saat yang itu fardu. Gitu. Karena kan kalau tidak salah gitu ya. Kalau salat itu kan fardunya takbiratul ihram. Sesuatu yang diucapkan gitu kan. Nah, mungkin kita mengucapkan dua yang berbarengan gitu kan. Gimana? Tadi kan niat itu urusannya hati. Niat itu urusannya hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Hanya mengucapkan niat hukumnya sunnah. Wudu apa bisa? Kalau wudu mungkin bisa barengan. Karena wudu yang wajibnya apa? Gerakannya, membasuh muka.
Kalau kita sertakan atau bersamaan dengan niat ketika membasuh muka itu sangat bisa meskipun diucapkan. Begitu mulai nawaitu billahi ta'ala, bisa. Meskipun tidak diucapkan, hanya membasuh muka, tapi niat dalam hati ketika membasuh muka, niat saya wudu jadi. Gitu. Yang enggak jadi nawaitu begitu membasuh muka, lisan baca nawaitul wudu'a tapi hati tidak nawaitul wudu'a gitu. Itu yang tidak sah. Karena yang wajib di dalam hati. Sholat pertama yang wajib dalam sholat adalah takbiratul ihram. Itu makanya dikatakan sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir. Awalnya sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kok ada niat? Tetap hadis gak bakalan bisa dihilangkan, innamal a'malu binniyat, mesti wajib niat. Terus kapan niat? Niat itu bersamaan dengan mengerjakannya. Awal sholat takbir, berarti niat bersamaan dengan takbir. Artinya apa? Misal Allahu Akbar, artinya niat saya sholat, bukan berarti baca takbir bareng dengan baca usolli, karena baca usolli itu hukumnya sunnah, dan usolli di situ disunnahkannya dibaca sebelum sholat, karena namanya istihdor urfi, yaitu usolli fardhu subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala Allah. Nah, jadi jangan salah nyebut yang dibaca sebelum sholat usolli fardhu subhi, itu bukan niat. Itu bukan niat, itu namanya istihdor urfi. Itu artinya baru mau menghadirkan niat. Itu supaya nanti mudah ketika kita takbir Allah, hati ngikutin usolli fardhu subhi yang baru kita baca. Itu meskipun gak baca usolli, begitu langsung sholat bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, hati niat ketika takbir. Itu nah itu sah. Makanya lapan takbir mad panjangnya Allahu Akbar, khusus takbiratul ihram itu boleh panjang sampai 7 kali. Itu 14 rakaat. Kenapa? Karena di situ tempatnya nih niat, takut belum masuk niatnya. Allahu Akbar sambil niat. Itulah takbir. Jadi jangan sampai lupa. Ada lagi? Ketika kita membasuh muka, ya kan mengambil masuk. Nah, akhirnya bisakah diratakan dengan yang sudah dilihatkan kan? Udah agak ke muka semua, itu bisa diratakan gitu atau harus ngambil lagi? Pertama, ketika membasuh muka yang disertakan niat nawaitu. Yang wajib itu meratakan seluruh bagian muka dengan siraman air. Wajib. Kalau diratakan hanya dengan diusap itu tidak sah. Jadi kalau kita ngambil air yang kesiram itu baru sebagian, yang lain belum kesiram, bukan berarti jangan digosok. Itu yang sunnah itu menggosok-gosoknya. Itu meratakan, bukan meratakan tapi menggosok-gosok. Adapun meratakan tetap harus dengan siraman air. Kalau misalkan wudu pakai gayung itu
lebih mudah untuk meratakannya. Gitu. Dituanginnya kan bisa diatur dikit, rata semua ke samping. Gitu. Kalau pakai kayu rumah seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngambil pakai tangan, emang itu sunnahnya abdolnya seperti itu, pakai tangan kita ngambil begini. Tapi kadang-kadang kalau nggak pandai ngambil air, itu sekali basuh nggak sampai rata, ambil, itu basuh. Ini. Tapi kalau udah pandai ngambil air, bisa agak banyak, turunnya pas, begitu ngambil itu langsung air itu ke sini. Nah, begitu kita belum yakin, ini kayaknya ini belum kebasuh ke sini, tinggal begini aja. Setelah rata, gosok-gosok, tambahin 2, 3, udah. Jadi jangan dipaksakan begini. Ini yang kebasuh baru segini, diratain, begini diusap sesuai yang kering. Nah, itu yang tidak sah. Karena terakhir kemarin dibahas, syarat wudu itu adalah jiryumatin ala ubin maksurin, mengalirnya air di atas anggota yang harus disiram. Jadi harus dengan air yang mengalir, bukan diusap. Itu sama seperti membasuh tangan. Itu. Jadi jangan ditarik air itu. Air jatuh di sini keran, tarik ke sini. Itu. Gimana kalau dulu di keran, si air itu jatuhnya di sikut di sini. Iya, masukin. Makanya nanti kalau posisi keran itu kan nanti bisa dikondisikan itu. Wudu begitu agak dalam, agak panjang kerannya. Biar apa? Nah, di sini turunnya air itu. Kalau air turunnya di sini, otomatis ke sini juga kesiram. Gitu. Jadi kalau kadang ada yang tanggung misalkan karena kondisi kerannya seperti ini kan karena belum selesai, ini kan tanggung posisi pendek. Orang tanggung yang turunnya di sini supaya air nyampe ke sini, ditarik-tarik ke sini. Itu tidak sah seperti itu. Karena apa? Yang ke atas hanya diusap, bukan disiram. Kalau begini. Nah, itu pun bisa. Itu. Kita ambil dari sini sampai ke sini. Itu bisa. Itu. Kalau begitu, karena itu masih kesiram. Kalau kesiram kan jadi hanya dengan apa? Pekerjaan air ganti itu. Zaman kalau pakai selang, wudu bisa pakai selang. Itu. Pakai gayung ambil. Itu kalau misalkan belajar. Nah, kalau pakai keran begini, ya begitu kita wudu itu. Air di sini. Kalau mau dari sini, karena membasuh tangan itu boleh dari sikut ke sini, boleh sebaliknya dari jari ke sikut, silahkan. Mau dari mana saja. Nah, kalau kita wudunya di kolam kan begini. Nah, pernah wudu di kolam, Pak? Nah, di kolam mau dicelupin juga kalau kolamnya banyak. Terus Pak, masalah. Itu masukin, goyang-goyang 3 kali. Ya. Itu. Kayak tadi air, ini kembali yang air yang 20 itu ya. Iya. Ini kan boleh dikobok gitu. Nah, ini kalau kita dari selang nih, airnya kan sedikit. Biasanya kalau kurang gede, kita pencet ujungnya, kita kena dulu tangan, entah kita yang pegang atau orang lain yang megang. Itu mustahil nanti jadi kena dulu kan. Pertama dipegang begini, kena dulu. Makanya seperti pernah dibahas dalam sebelumnya, yang menjadi mustakmal itu kalau misalkan anggaplah kita yang megang. Anggap kita yang megang.
Gak usah jauh-jauh pakai selang, kita pakai tangan pun ambil begini pakai tangan. Kan ini tangan juga bagian daripada anggota wudhu. Betul tidak? Ini. Nah. Pertama ketika kita membasuh muka, urutan tangan setelah muka apa sesudah muka? Sesudah muka. Berarti tangan belum dianggap apa-apa. Karena pekerjaannya muka dulu, gak masalah. Itu belum dianggap wudhu tangan meskipun sudah basah. Iya, alat. Nah, kemudian setelah apa? Setelah muka baru tangan ambil. Pernah dibahas apabila itu kita pakai air yang sedikit di sini. Nah, pakai air yang sedikit ini silakan aja. Ini kita harus ada niat al-ibtirah. Itu niat ibtirah itu niat menjadikan tangan ini sebagai gayung, alat untuk ambil air. Itu kan. Jadi nggak mustakmal. Itu. Tapi kalau kita wudhunya di tempat yang banyak, airnya banyak, kan kalau airnya banyak itu nggak ada mustakmal, bebas langsung. Itu seperti. Atau di sini airnya mengalir terus, nggak masalah. Tapi kalau kita ngambil ada air cuma seember, boleh begini, boleh, silakan. Tapi catatan ketika kita membasuh muka, niatkan tangan ini sebagai alat untuk ambil air. Itu silakan bisa saja. Nah, nggak ada bedanya seperti kita selang. Itu. Ini ada nggak? Seperti tadi, ya kalau posisinya lagi membasuh muka begini, ini belum bagiannya. Nah, ketika begini, misalkan untuk tangan dipencet begini, kena itu, ya seperti tadi, kita anggap ini bagian daripada selang. Kalau mesti begini, harus begini. Nah, jangankan begitu, pakai gayung aja, pakai gayung. Itu kita megang gayung kadang-kadang ini masih ada air yang basah dari sini. Itu kita anggap saja, niatkan si tangan yang megang gayung ini bagian daripada gayung itu sendiri. Jadi makanya di sini pernah dibahas itu dalam salat wudu harus diniatkan al-ibtirah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua sudah fardu wudu, niat dan membasuh muka. Masih ada 4 lagi. Mudah-mudahan